Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pelajaran matematika. Kali ini kita masih membahas yaitu teorema Pitagoras, membahas tentang menghitung panjang diagonal bangun datar dan bangun ruang. Langsung saja kita bahas materinya. Menghitung panjang diagonal bangun datar. Di mana diagonal itu adalah sebuah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak berdampingan pada sebuah bangun datar. Contohnya seperti ini. Ada persegi A, B, C, D, di mana yang dikatakan diagonal itulah B ke D atau A ke C. Nah, perhatikan gambar berikut. Diketahui persegi A, B, C, D memiliki panjang sisi 5 cm. Tentukanlah panjang diagonal persegi tersebut. Jadi untuk menjawabnya, ini kita ambil satu segitiga yang terbagi karena adanya diagonal, yaitu diagonal BD, sehingga kita dapatkan dua buah segitiga siku-siku. Di sini terdapat segitiga siku-siku yaitu ABD, siku-siku di A, di mana sisinya adalah 5 cm. Berarti sini 5 cm, ini juga 5 cm. Sehingga yang dicari adalah sisi miring. Itu BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Jadi BD kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat, yaitu BD kuadrat sama dengan 25 ditambah 25, yaitu 50. Kemudian diakarkan, ya, pangkat 2-nya dipindahkan ke kanan menjadi akar pangkat 2 dari 50, sehingga BD sama dengan, kita sederhanakan karena nggak bisa diakarkan, jadi akar 25 dikali akar 2 jadi kan akar 50 lagi. Nah, yang 25 ini bisa diakarkan, jadi hasilnya adalah 5 akar 2. Sehingga catatannya, karena persegi memiliki diagonal sama panjang, yaitu BD dan AC. Kenapa sama panjang? Karena sisinya sama, ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa panjang diagonal sebuah persegi panjang sisinya A, itu bisa kita gunakan rumus, yaitu A kali akar 2. A itu adalah ukuran sisi, sama seperti ini. Kalau 5 berarti panjang diagonalnya adalah 5 akar 2. Kalau 10 berarti 10 akar 2. Sangat mudah kan? Jadi nggak usah kalian pakai jalan panjang ini untuk persegi. Ini hanya berlaku untuk persegi, tidak dengan yang lain, ya. Kemudian masih ada contoh. Di sini ada persegi dalam persegi panjang, ya. Perhatikan gambar di samping ini. Diketahui persegi AEFG yang ini panjang sisinya 6 cm, sedangkan persegi panjang ABCD memiliki lebar 9 cm. Tentukanlah panjang diagonal EG dan BD. Oke, langsung saja kita gambarkan, yaitu ke sini perseginya kita keluarkan dari gambar persegi panjangnya, sehingga sisinya yang diketahui adalah 6 cm. Sehingga kalau yang ditanya itu adalah EG, sangat mudah seperti tadi, ya, tinggal kita kalikan aja A akar 2, jadi A nya 6 kali akar 2, jadi 6 akar 2 cm. Itu hanya berlaku untuk persegi saja, ya. Nggak usah panjang-panjang jalannya. Kemudian, nah, yang ini harus menggunakan teorema Pitagoras yang BD, yaitu diagonal persegi panjang. Di sini ada persegi panjang, diketahui lebarnya 9 cm. Kemudian, nah, yang ini belum kita ketahui panjangnya berapa, tapi dilihat dari sini ada sama dengan, ya, sisi AE sama dengan sisi AB. Jadi sisi AE itu adalah 6 cm, maka ya EB juga 6 cm dong. Jadi 2 kali panjang AE. Jadi panjang AB
adalah 2 kali 6 cm, yaitu 12 cm. Jadi kita ketahui ada dua ukuran, yaitu panjangnya 12 dan lebarnya 9. Sehingga untuk mencari BD sudah bisa kita gunakan ya. Seperti ini. Di sini kita letakkan. Ini ada 12 di sini. Jadi yang kita gunakan segitiga siku-siku yang ini. Jadi yang dicari adalah sisi miring. Berarti kita jumlah 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat diakarkan. Jadi akar 144 tambah 81 sama dengan akar 225, yaitu akar 15 cm. Jadi panjang diagonal EG 6 akar 2 cm dan panjang diagonal BD adalah 15 cm. Contoh yang ketiga yaitu seperti ini. Tentang layang-layang. Panjang sisi terpendek dan sisi terpanjang sebuah layang-layang berturut-turut adalah 10 cm dan 17 cm. Jika panjang diagonal yang terbagi dua sama panjang adalah 16 cm, tentukanlah panjang diagonal yang lainnya. Langsung kita jawab, nggak usah bingung ya. Kita gambarkan dulu, yaitu ada layang-layang ABCD. Di sini dikatakan sisi terpendek dan terpanjangnya 10 dan cm. Ini sisinya ada 4, 1, 2, 3, 4. Tetapi dua sisi ini sama, yang ini beda panjang. Jadi yang pendek ini 10. Oh ya, titiknya dengan O ya. Kemudian AD 10 dan AB-nya 17. Jadi sisi pendeknya 10, sisi terpanjangnya 17. Kemudian di sini dikatakan jika panjang diagonal yang terbagi 2 sama panjang adalah 16. Yang mana diagonal yang dibagi 2? Sekarang kita lihat di gambar mana yang panjang diagonalnya terbagi 2 sama panjang. Kalau yang ini enggak, ini pendek, ini panjang. Jadi yang dimaksud di sini adalah panjang dari AC. Panjang dari AC adalah 16 cm. Ini diketahui ya. AD 10 cm, AB 17 cm, AC 16 cm, AO setengahnya dari AC adalah 8 cm. Sekarang kita kerjakan. Yang ditanya itu adalah panjang diagonal yang lainnya. Yang dimaksud itu adalah panjang dari BD. Jadi cari BD ini adalah kita bagi dua aja, segitiga satu dan segitiga kedua. Sehingga kita kerjakan aja. Yang pertama segitiga yang paling atas atau sisi terpendeknya ya. Ini gambarnya AOD. Jadi yang dicari adalah sisi DO. DO ini adalah sisi siku-siku, dimana AD 10, AO tadi adalah 8 cm. Jadi DO kuadrat sama dengan, karena mencari sisi siku-siku, berarti kita kurang 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Hasilnya adalah 100 dikurang 64. Jadi DO kuadrat sama dengan 36. DO sama dengan akar pangkat 2 dari 36, yaitu 6 cm. Udah dapat kita setengahnya dari panjang diagonal yang dicari, DO. Sekarang kita cari yang OB. Kita gunakan segitiga yang di bawah, yaitu AOB. Jadi yang dicari adalah BO kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AO kuadrat sama dengan AB 17 ya. AB 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat, jadi 17 kuadrat 289 kurang 64,
64 ya. Jadi hasilnya adalah 225. Sama ketemu lagi tadi. Jadi BO sama dengan akar 225 yaitu 15. Kemudian kita jumlahkan, cari BD, itulah BO ditambah DO. Kita jumlahkan, BD sama dengan BO tambah DO adalah 15 tambah 6 sama dengan 21 cm. Jadi panjang diagonal yang dicari itu ukurannya adalah 21 cm. Kemudian menghitung panjang diagonal sisi dan diagonal ruang kubus dan balok. A. Panjang diagonal sisi dan ruang kubus. Ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dimana panjang diagonal sisi kubus sama dengan AC. Diagonal sisi yaitu AC ya. Maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Karena mencari sisi miring maka kita jumlahkan, sama dengan AC kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi hasilnya adalah 2A kuadrat. Kemudian diakarkan, dapatlah A akar 2. Sama seperti tadi, panjang diagonal sisi kubus dapat digunakan rumus yaitu panjang rusuk kali akar 2. Sedangkan panjang diagonal ruang kubus yaitu E ke C atau CE ini dapat ditentukan dengan yaitu panjang dari AC ditambah AE. Siku-sikunya di A ya. Sehingga didapat AC dikuadratkan A akar 2 dikuadratkan ditambah A kuadrat, dimana AC kuadrat sama dengan A dikuadratkan ya A kuadrat, akar 2 dikuadratkan ya habis akarnya tinggal 2A kuadrat yang ini ditambah A kuadrat, jadi hasilnya adalah 3A kuadrat. Maka AC sama dengan ini masih ada akar seharusnya ini masih ada kuadratnya ya. Jadi AC sama dengan A akar 3. Jadi untuk menentukan panjang diagonal ruang kubus bisa menggunakan rumus yaitu panjang rusuk kali akar 3. Hanya berlaku untuk kubus saja ya. Contoh soal. Terdapat kubus PQRSTUVW. Ini soalnya. Diketahui kubus PQRSTUVW dengan panjang rusuk 12 cm. Hitunglah yang pertama panjang diagonal PR, PW, dan RW, panjang diagonal ruang kubus tersebut, dan luas segitiga PWR. Sekarang kita jawab. A. Panjang diagonal sisi sama dengan panjang rusuk kali akar 2. Berarti 12 kali akar 2. Jadi jawabannya 12 akar 2 cm. Jadi sama PR, PW dengan RW karena ini adalah kubus. Kemudian B. Panjang diagonal ruang. Ya pakai rumus saja, panjang rusuk kali akar 3. Berarti 12 akar 3 cm. Nah yang terakhir yaitu luas segitiga PWR. Nah, segitiga ini kita keluarkan dari kubusnya. Sehingga untuk mencari luas segitiga PWR itu digunakan alas kali tinggi. Nah, tingginya belum diketahui, kita cari WO-nya ya. Di sini diketahui panjangnya tadi PW-nya 12 akar 2, RW-nya 12 akar 2 juga, kemudian PR-nya juga 12 akar 2. Kemudian dibagi 2, jadi ini 6 akar 2, yang ini juga 6 akar 2. Jadi WO kuadrat sama dengan PW kuadrat dikurang PO kuadrat. Kita ambil sisi segitiga yang sini aja. Kita ambil bangun segitiga yang sebelah kiri, satu aja ya.
Kemudian WO kuadrat sama dengan 12 akar 2 dikuadratkan dikurang 6 akar 2 dikuadratkan, didapat 288 dikurang 72. Maka WO kuadrat sama 216, WO sama dengan 6 akar 6. Ini adalah tinggi segitiga. Kemudian luas segitiga PWR sama dengan setengah kali alas kali tinggi PR kali WO. Setengah kali PR adalah 12 akar 2 dan WO 6 akar 6. Jadi setengah kali 12 6. 6 kali 6 36, akar 2 kali akar 6 akar 12. Jadi didapat 36 kali 2 akar 3. Dari mana 2 akar 3? Akar 12 itu dipecah jadi akar 4 kali akar 3. Akar 4 bisa diakarkan 2. 3-nya enggak, jadi 2 akar 3 kalikan 36 jadi 72 akar 3. Jadi didapat luas segitiga PWR adalah 72 akar 3 cm pangkat 2 ya. Kemudian yang terakhir, panjang diagonal sisi dan ruang balok. Ini ada baloknya. Panjang diagonal sisi balok AC. Kita ambil satu aja ya. Maka AB kuadrat ditambah BC kuadrat, panjang kali lebar ya, ada tinggi juga. Jadi panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat, didapat akar panjang kuadrat ditambah L kuadrat. Karena ukuran rusuk yang berbeda untuk diagonal sisi yang lain yaitu BE dan BG itu berbeda dengan AC, maka untuk membuktikannya bisa kalian membuktikan dengan cara seperti ini ya. Cuma bedanya kalau untuk mencari BE itu kalian gunakan panjang dengan tinggi. Kalau untuk mencari BG itu lebar dengan tinggi. Panjang diagonal ruang balok AG, maka ini ya panjang diagonal ruangnya. Maka dapat kita gunakan rumus yaitu AG kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CG kuadrat. Sehingga diperoleh panjang diagonal ruang baloknya adalah akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Langsung contoh soal saja. Ini ada balok ABCDEFGH. Diketahui balok ABCD EFGH dengan AB 8 cm, BC 6 cm, dan CG 24 seperti gambar di bawah ini. Hitunglah A panjang diagonal sisi AC, panjang diagonal ruang AG, dan luas bidang diagonal ACG. Kita jawab yang pertama, panjang diagonal sisi AC. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, 64 tambah 36 jadi 100. Akar dari 100 adalah 10 cm. Kemudian panjang diagonal ruang itu AC kuadrat ditambah CG kuadrat, yaitu 10 kuadrat tambah 24 kuadrat, 100 tambah 576, 676. Akarnya adalah 26 cm, atau gunakan cara tadi 8 kuadrat tambah 6 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Kemudian diakarkan hasilnya sama yaitu 26 cm. Kemudian ditanya itu luas bidang diagonal ACGE. ACGE ini ya. Luas bidang diagonal ACGE kita gambarkan seperti ini gambarnya. Nah, rumusnya luas bidang ACGE adalah panjang kali lebar. AE-nya 24. Di sini AC kali CG ya sama aja. AC-nya adalah 10 dikali 24. Hasilnya adalah 240 cm kuadrat. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Kita ketemu lagi dengan pelajaran yang selanjutnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.